Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah rapat, isu tentang keberadaan Sang Misi memicu ketegangan besar. Xiaoyan nyaris dituding, tetapi dengan sikap tenang dan jawaban cermat, dia berhasil menghindari pengakuan tanpa bukti. Meski tudingan akhirnya ditunda karena kurangnya bukti kuat, posisi Xiaoyan tetap berbahaya. Dari seluruh dinamika rapat, kecurigaan Xiaoyan justru semakin mengarah kepada Huachan sebagai Sang Misi sebenarnya, yang kemungkinan sedang memainkan sandiwara untuk mengalihkan perhatian dan menjatuhkannya. Rapat berakhir tanpa kesimpulan terbuka, namun ketegangan dan intrik justru semakin dalam, menandai bahwa konflik sesungguhnya baru saja dimulai. Aku tidak mengetahui identitas pihak yang memberi tugas. Komisi tersebut diajukan langsung melalui proses pra-verifikasi, sehingga tidak mungkin dilacak. Ucap nomor 8. Jika pemberi tugas tidak dapat ditemukan, maka pengejaran tidak bisa dilanjutkan. Terlebih lagi, hal itu justru akan memicu kemunculan lebih banyak Sang Misi. Ucap Huachan, suaranya terdengar tenang dan datar, tanpa emosi apapun. Namun dari makna ucapannya, jelas terasa niat yang tidak bersahabat. Jaga dirimu sendiri. Jika karena dirimu Sang Misi menjadi semakin beringas dan mengacaukan tatanan kekacauan, maka saat itu bukan sekedar alasan imbalan terlalu tinggi yang bisa dipakai untuk menutupinya. Setelah terdiam sejenak, seolah dia sendiri menyadari bahwa ucapannya barusan terlalu keras. Ucapanmu memang benar, aku akan mengingatnya dengan baik, dan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Nomor 8 menjawab dengan nada waspada. Tak perlu mengakuinya, bahkan jika pihak perantara tidak mengatakannya secara langsung, kami juga tidak akan menyalahkannya. Membahas hal ini lebih jauh tidak ada gunanya. Sekalipun dia tidak turun tangan menempa, arah dunia tetap tidak akan berubah. Melihat suasana mulai menegang, He Xianren segera berdiri dan mengambil alih pembicaraan untuk meredakan konflik. Apakah ada yang masih memiliki sesuatu yang perlu disampaikan? Jika tidak, aku akan pergi lebih dahulu. He Xianren tampak sangat terburu-buru, jelas ingin segera meninggalkan pertemuan. Kapan pil yang kuamanatkan kepadamu bisa kau racik? Tanpa basa-basi, nomor 2 langsung bertanya kepada nomor 9 yaitu Xiaoyan. Sejak pertemuan sebelumnya, sebenarnya sudah cukup lama berlalu. Namun Xiaoyan sama sekali tidak memikirkan pil tersebut, sehingga dia tidak pernah menyusun rencana untuk meraciknya. Maafkan aku, belakangan ini aku mengalami beberapa masalah dalam kultivasi, jadi tidak punya waktu untuk meracik pil. Jika kau sedang membutuhkannya, kau bisa mengambil kembali resep dan bahan obatnya, lalu meminta peracik pil lain untuk mengerjakannya. Ucap Xiaoyan, dia merasakan ketidaksenangan samar yang terpancar dari nomor 2. Xiaoyan semakin tidak memiliki kesan baik terhadap Huachan. Meski Huachan sangat kuat, Xiaoyan sama sekali tidak takut menghadapi sosok sekelas Huachan. Jika dia menunjukkan rasa gentar, justru akan merugikan dirinya sendiri. Untuk saat ini, meskipun Huachan telah mengetahui identitas Xiaoyan dan bahkan menyelidiki kekuatannya secara diam-diam, dia tetap tidak berani mengambil kesimpulan pasti. Bagaimanapun juga, Xiaoyan adalah Suzang. Dari sikap Huachan terhadap Xiaoyan, segalanya masih bergantung kepada siapa sebenarnya yang dimaksud Huachan dengan Sang Misi. Tidak perlu terburu-buru, aku tidak mendesak. Jika nanti ada waktu, bantu aku meraciknya saja. Huachan tidak menunjukkan kemarahan, sebaliknya dia tampak cukup pengertian. Nanti saat aku senggang, aku pasti akan meracik pil ini untukmu. Xiaoyan menanggapi dengan tenang. Meski ucapan awal Huachan terasa menyasar dirinya, untungnya ketegangan itu akhirnya terurai lewat jawaban Xiaoyan. Hal yang tidak diduga Huachan adalah bahwa Xiaoyan justru melontarkan kata-kata yang menjadi peringatan dan tekanan halus baginya. Karena itulah Huachan tidak berani melanjutkan pembicaraan lebih jauh, agar hubungan mereka tidak semakin memburuk. Namun setelah peristiwa ini, Xiaoyan menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyimpan rahasia itu sendirian. Fakta bahwa dia telah memperoleh 9 topeng harus dia sampaikan kepada nomor 1. Hanya dengan cara itu, jika kelak Huachan membongkar identitasnya, Xiaoyan masih memiliki secercah peluang bertahan dalam pertemuan Sang Misi untuk menghadapi berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Di dalam pertemuan alam dewa kekacauan, ada banyak hal di luar kendali Xiaoyan. Karena itu dia harus berpikir lebih matang dan menyusun rencana dengan lebih cermat. Aku juga ingin mengamanatkanmu untuk meracik pil. Bolehkah? Saat Xiaoyan sedang memikirkan langkah selanjutnya, suara itu tiba-tiba datang dari altar batu nomor 4. Xiaoyan terdiam sejenak. Dia langsung menangkap makna di balik suara tersebut. Itu adalah Ye Beijing yang sedang menegurnya. Bukan benar-benar ingin meracik pil. Tentu saja bisa. Aku sekarang berada di alam barat Suantian. Datanglah mencariku. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan pun mengatakannya. Kalimat ini mengandung banyak makna. Pertama, dia memberitahukan posisinya. Kedua, itu juga merupakan bentuk permintaan maaf kepada Ye Beijing. Tentu saja, Xiaoyan memiliki perhitungannya sendiri. Situasi saat ini tidaklah baik. Setelah memasuki alam barat
Suantian, satu butir pelilin yang memicu gelombang besar yang sama sekali tak terduga. Jauh melampaui perkiraan Xiaoyan dan He Xianren. Para pengejar masih belum diketahui. Tekanan dan rasa krisis terus menghimpit, memberinya firasat buruk. Jika Ye Beijing bisa datang, itu akan menjadi tambahan perlindungan. Sekaligus dia juga menunjukkan dalam pertemuan alam dewa kekacauan bahwa ia dan nomor 4 sudah saling mengenal. Sebenarnya jika Huachan cukup cerdas, dia seharusnya sudah menyadari bahwa sejak Xiaoyan memasuki pertemuan alam dewa kekacauan, seiring berkembangnya hubungan antara anggota, semakin banyak pihak yang cenderung berpihak kepada Xiaoyan dan menjalin hubungan baik dengannya. Jika tidak ada hal lain, maka pertemuan ini berakhir di sini. Setelah keheningan singkat, suara nomor 1 akhirnya terdengar. Bayangan-bayangan di atas platform pun satu persatu menghilang. Namun Xiaoyan tetap tinggal. Selain dirinya, nomor 4 dan nomor 6 juga belum pergi. Nomor 4 dan nomor 6, kalian boleh pergi. Suara nomor 1 terdengar. Secara khusus menunjuk mereka berdua tanpa menyebut Xiaoyan. Nomor 9 juga tidak pergi. Mengapa hanya dia yang boleh tinggal? Suara nomor 4 belum sepenuhnya selesai ketika sosoknya tiba-tiba lenyap seketika. Jelas dia telah dikeluarkan secara paksa dari pertemuan alam dewa kekacauan oleh nomor 1. Nomor 6 tahu membaca situasi. Dia segera mengundurkan diri dan keluar dari pertemuan. Aku memiliki 2 hal yang ingin ku sampaikan. Pertama, di dunia Sanhai aku memperoleh gunung dewa Hunyuan. Itu adalah hadiah dari bawahanku dan bisa ditukar dengan 100 aliran energi kekacauan. Namun gunung ini sangat berguna bagi kultivasiku. Apakah boleh untuk sementara tetap berada di sisiku? Tanya Xiaoyan. Tentu saja boleh. Kapanpun kau mau, kau bisa menukarnya denganku untuk mendapatkan energi kekacauan. Nomor 1 tidak memaksanya untuk segera menyerahkan gunung Hunyuan. Mendengar itu Xiaoyan menghela nafas lega. Gunung tersebut memang memiliki kegunaan yang sangat besar. Kedua, sang misi sebelumnya telah memperoleh 1 kemusnahan 7 kehidupan. Aku tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak, tetapi akibatnya aku masuk ke pertemuan sang misi dengan kode nomor 9. Inilah alasan terpenting Xiaoyan bertahan. Dia tidak boleh membiarkan Huachan bertindak lebih dahulu. Karena ada kesempatan sekarang, dia harus memberitahukan hal ini kepada nomor 1. Aku sudah tahu. Jawaban nomor 1 membuat Xiaoyan tertegun. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa nomor 1 telah mengetahui semuanya. Kau boleh terus berada di sana dan mengamati. Lihat apakah kau bisa memperoleh informasi yang berguna. Identitas ini tetap harus dirahasiakan. Jangan sampai terungkap dalam pertemuan. Ingat baik-baik. Ucap nomor 1 berpesan. Mengerti? Xiaoyan menjawab. Jika tidak ada urusan lain, dia pun diperbolehkan pergi. Kesadarannya ditarik kembali ke tubuh aslinya. He Xianren memandang Xiaoyan yang perlahan membuka mata. Sekilas saya samar melintas di matanya. Apakah ada konflik antara dirimu dan Huachan? Tanya He Xianren. Xiaoyan menggelengkan kepala. Kami pernah bertemu, tetapi tidak pernah berinteraksi. Huachan mungkin pernah berhadapan dengan Susang sebelumnya, tetapi dengan diriku yang sekarang, itu tidak ada kaitannya. Dari percakapan kalian, sepertinya dia akan mencarimu. Kekuatannya luar biasa. Kau harus berhati-hati. Mungkin akan lebih menguntungkan jika kau menghentikan pencarian laut roh jiwa 7 warna dan segera kembali ke Sensi. Ucap He Xianren dengan nada penuh kekhawatiran. He Xianren nampaknya telah menebak sesuatu, namun tetap memilih berdiri di pihak Xiaoyan dan bahkan memberikan saran yang menguntungkannya. Huachan paling suka pamer di depan umum. Aku tidak terlalu menyukainya, tetapi kekuatannya memang tidak perlu diragukan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.